Awalnya, kita layaknya sepasang sepatu. Kamu kanan, dan aku kiri. Seiring sejalan, saling cinta dan mengasihi. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, salah satu sepatu itu hilang ditelan kegelapan. Kini, dunia terasa gelap, dunia terasa sepi, dunia terasa sunyi. Hariku tak berwarna lagi. Sepasang sepatu itu kini telah berjalan masing-masing tanpa menghiraukan satunya. Dan aku menyebutnya terpisah. Cek 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman malam mingguku tercinta. Apa kabarnya nih? Ya, aku harap buat teman-teman yang lagi dengerin podcast receh ini selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Dan buat teman malam minggu tercinta, aku mau ngucapin terima kasih buat kalian yang masih setia buat dengerin podcast receh ini. Dan jangan lupa buat teman-teman yang masih nonton aja, silahkan di subscribe dan di like. Dan yang masih ngejomblo, ya aku harap kalian segerakan lah ya, biar gak jomblo lagi. Biar anggota gangsnya berkurang. Terus juga buat yang udah punya pasangan, ya tetap bersemangat ya buat dengerin podcast ini. Karena semangat kalian juga bikin aku semangat buat bikin podcastnya. Dan ingat selalu pesan aku, jaga pasangan kalian karena banyak para jomblo di luar sana yang menantikan kalian putus. Jangan sampai lah ya, jangan sampai. Oke, selamat malam Rabu buat kamu yang jodohnya masih abu-abu. Bersama aku Miranti Jadiana. Stay tune. Ngomong-ngomong nih ya teman malming, topik kita kali ini yaitu putus. Mungkin ini adalah topik yang paling nyesek ya kan. Karena aku yakin buat kalian yang pernah pacaran pasti pernah ngalamin yang namanya putus. Atau setidaknya dengar kata putus deh. Maksudnya dengar kata putus langsung dari orang yang kita cintai. Ada sakit. Putus. Dimana kayak sebuah hubungan yang dijalani oleh dua orang yang awalnya saling mencintai, saling menyayangi, karena ada sebuah permasalahan atau percekcokan gitu yang mengharuskan mereka untuk berpisah atau putus. Kalau dengar kata putus itu kayak nyesek gimana lah ya. Oke nih teman malmi, sebelum kita lanjut ke pembahasan yang lebih mendalam, aku pengen tanya dulu nih ke kalian. Kan banyak tuh orang yang bilang putus baik-baik. Menurut kalian itu gimana sih putus baik-baik itu? Pasti ada sih yang namanya putus baik-baik itu emang ada. Tapi ya menurut aku yang namanya memutuskan hubungan itu gak ada yang baik-baik. Pasti ada sebuah permasalahan. Mungkin maksudnya putus baik-baik itu kayak diomongin secara baik-baik gitu. Emang kayak ada masalah terus diomongin kayak baik-baik. Misalnya yang kita kayaknya udahan deh sampai di sini, kita udah nggak cocok lagi, bla 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 bla. Nah itu tuh kayak ngomongnya tuh baik-baik biar kayak pasangan kita tuh nggak tersinggung. Nah menurut aku tuh kayak
putus baik-baik itu kayak gitu loh, bukan kayak biasanya kalau putus gak baik-baik ini, kamu nih gini-gini ya udah kita putus gitu kan, nggak enak kesannya. Lebih ke kesannya sih caranya gitu, putus baik-baik. Sebenarnya nggak ada sih yang namanya putus baik-baik, karena kalau kita putus pasti ada permasalahan ya kan. Itu sih menurut aku ya. Aku nggak tahu sih menurut kalian itu gimana yang namanya putus baik-baik. Kalian boleh banget komen di bawah gimana sih putus baik-baik itu apa gitu. Gimana? apa emang ada yang namanya putus baik-baik? Boleh banget komen di bawah ya, gengs. Dalam sebuah hubungan pasti ada kata putus. Kayak kalau kita ada bertemu pasti ada perpisahan. Iya. Putus itu ada macam-macam sih penyebabnya. Salah satunya karena ada yang baru ya. Mungkin katanya lebih baik dari pasangan kita saat ini. Atau deh istilah kasarnya dia punya cewek baru selingkuhin kamu gitu. Katanya sih yang lebih baik ya kan. Tapi menurut aku lebih baik itu adalah tetap berkomitmen dengan apa yang ada saat ini sama kalian. Aduh, kalau kita sibuk mencari yang lebih baik, maka kita tidak akan pernah menemukan yang lebih baik itu. Mengapa? Aku pernah baca kutipan dari filsuf Yunani, namanya Plato. Mungkin kalian ada yang pernah dengar kata-kata ini. Ini kata-kata saat Plato bingung dengan apa arti cinta. Akhirnya dia menemui gurunya dan kayak menanyakan hal itu gitu. Apa sih sebenarnya yang dinamai cinta gitu. Terus gurunya jawab gini. Coba kamu jalan dari sini sampai ujung. Kamu ambil ranting yang terbaik menurutmu, dan jangan ambil yang sudah kamu lewati. Terus setelah gurunya bilang kayak gitu, Plato ngelakuinnya ya kan. Walaupun sih itu nggak masuk akal sama sekali ya kan. Dalam logika kita itu nggak masuk akal, karena saat itu kan Plato menanyai tentang arti cinta terbaik. Nah, malah gurunya nyuruh berjalan dari sini sampai ke sana terus ambil ranting yang terbaik gitu. Terus karena Plato itu dengerin kata gurunya, dia berjalan ya kan ke depan sampai di ranting pertama gitu. Terus dia lihat mungkin di depan ada yang lebih baik lagi. Sampailah di ujung yang dimaksud guru Plato. Nah, Plato datang ke gurunya tanpa satu ranting pun yang dibawanya. Gurunya pasti bertanya ya kan, kenapa nggak dibawa rantingnya Plato gitu. Dengan sangat lantang Plato nih jawab nih, aku tidak menemukan ranting terbaik gitu. Terus gurunya bilang kayak gini, begitulah cinta, ya. Semakin kau mencari yang terbaik, kau tidak akan pernah menemukan yang terbaik. Yang terbaik itu diciptakan dari hati, bukan ditemukan. Jadi siapapun pasangan kalian saat ini, jaga pasangan kalian, ciptakan suasana yang terbaik, bukan mencari yang terbaik. Karena buat mencari yang terbaik itu nggak ada habisnya. Oke, teman Malming, paham kan sampai di sini? Yang harus kalian ingat dari kata-kata aku tadi yaitu bukan dari kata aku sih, kata gurunya si Plato, yaitu kayak jika kamu terus mencari yang terbaik, kamu tidak akan pernah menemukannya. Karena yang terbaik itu akan ada jika diciptakan, bukan ditemukan. Oke, lanjut nih. Lanjut ya teman Malming. Kenapa sih banyak orang yang putus? Apa sih penyebabnya gitu? Mungkin kayak alasan yang pertama kayak masa lalunya masih mengganggu. Pasti ada lah ya kan masa lalu yang menghampiri dalam sebuah hubungan yang baru. Hadirnya masa lalu yang mengganggu kayak membuktikan kalau masih ada celah di antara kamu dan pasangan kamu. Bagi beberapa orang ini bukan hal sepele,
tak semuanya mau dan mampu bekerja lebih keras untuk memperbaiki celah tersebut, untuk menutupi celah itu loh maksudnya, biar orang masa lalu tuh gak mengganggu. Dasar pelakor. Yang lalu tuh biarkanlah berlalu, jangan diusik, jangan diungkit, jangan diingat-ingat lagi, biarkanlah berlalu. Yang saat ini tuh ayo melaju, melangkah ke depan, bukan melihat ke belakang. Makanya kadang banyak orang yang putus karena masih ada bayangan gangguan dari masa lalu. Misalnya nih, kalian udah punya pacar baru, terus mantan kalian kayak masih gangguin kalian, kayak modus-modus lagi buat deketin, itu lebih baik jangan gitu. Buat apa coba, kamu udah ada yang lebih baik dari dia, ngapain masih mengharapkan yang lalu, masih mau sama yang udah lalu gitu. Bukan jangan sampai kayak cuma sapaan, halo gimana kabarnya, terus kamu terlena untuk balik ke dia lagi. Jangan pernah mencari yang terbaik, karena kamu gak pernah menemukan yang terbaik, tapi yang terbaik itu diciptakan. Oke gengs. Oke nih teman-teman, kita lanjut ya. Alasan kedua mengapa kebanyakan orang putus, yaitu sudah tidak mencintai lagi. Kayak dalam suatu hubungan, rasa sayang dan rasa cintanya itu udah memudar, udah hampa. Miris sih kalau udah kayak ada salah satunya udah gak cinta lagi, kayak ya udah perasaannya udah memudar, udah hampa. Ya untuk apa ya kan? Karena mengapa kalian mau menjalani sebuah hubungan, ya karena didasarkan oleh alasan kamu untuk saling mencinta. Kalau misalnya udah salah satunya udah kurang cinta, kurang sayang lagi, ya itu bisa dijadikan alasan buat orang untuk memutuskan sebuah hubungannya. Sayang sih, emang kalau misalnya apalagi dalam hubungan yang udah lama banget, kadang tuh rasa sayang dan rasa cinta tuh naik turun ya kan. Kalau misalnya kalian gak sabar dan gak tahan, ya bisa aja dengan rasa yang memudar itu kayak lebih bosan sih, kebosan. Itu ya bisa jadi alasan buat kalian memutuskan hubungan. Jangan sampai ya kayak gitu. Kalau misalnya emang rasa cintanya udah memudar, rasa sayangnya udah memudar, ya mending kayak kita break aja dulu gitu beberapa hari, habis itu ya kita jalani lagi. Itu sih saran aku kayak gitu ya, tapi tergantung kaliannya sih. Oke deh, kita lanjut aja yang ketiga. Kenapa sih kebanyakan alasan orang putus? Ya mungkin salah satu dari mereka tertarik dengan orang lain, sehingga menyebabkan terjadinya perselingkuhan. Seperti episode yang kemarin ya kan, selingkuh, nyesek banget. Jangan sampai deh perselingkuhan itu terjadi. Jangan pernah memberi celah untuk orang baru masuk ke hubungan kalian. Itu gak bakalan bikin hubungan kalian baik-baik aja. Gak bakalan bagus untuk kedepannya. Pasti akan banyak kebohongan dalam hubungan kalian untuk memuluskan perselingkuhan pasangan kalian gitu. Ya jangan sampai deh kalian dalam suatu hubungan terus tertarik dengan orang lain. Kalau misalnya cuman mengagumi orang lain, nggak apa-apa sih, tapi jangan sampai berhubungan dengan orang itu, apalagi menjalin sebuah hubungan ya kan, pacaran gitu maksudnya. Ya miris sih kalau kayak gitu. Terus alasan selanjutnya kenapa orang sering putus, apa sih alasannya? Mungkin kayak pasangnya itu terlalu posesif. Dia udah gak tahan lagi dengan sikap kalian yang posesif sama dia. Ya siapa sih yang mau punya pasangan yang posesif gitu? Gak ada ya, aku sendiri aja gak mau. Aku pengen bebas, hidup aku. Ya selagi hal positif ya terserah aku dong mau ngelakuin apa. Tapi kalau misalnya udah kayak yang
negatif, yang nggak bagus, ya aku sih it's okay aja kalian mau posesif. Ya kan teman-teman, setuju nggak? Setuju komen ya. Terus ya ini poin penting banget kenapa orang putus, tidak direstui orang tua. Waduh, restu itu adalah hal utama dalam sebuah hubungan. Kalau misalnya udah nggak direstuin, ya udah nggak usah dilanjutin lagi. Karena restu orang tua adalah hal utama dalam sebuah hubungan. Ingat ya teman Malming, restu orang tua adalah hal utama dalam sebuah hubungan. Kalau misalnya orang tua kalian gak restu, gak ridho kalian menjalani hubungan dengan pasangan kalian saat itu, ya udah pasti orang tua kalian udah mempertimbangkan baik buruknya buat kalian. Itu sih menurut aku, gak tahu sih menurut kalian itu gimana. Terus seperti yang aku bilang tadi, kayak bosan, rasa bosan ini sering banget dijadiin alasan orang untuk putus. Kayak ini menjalani hubungan bosan, dia terus yang ditengok, komunikasi terus nih bla bla bla. Pokoknya tuh kayak bosan, jenuh banget. Kalau misalnya dia ngechat kayak, ya apaan sih ngechat gitu. Kalau dia nelfon, ya apaan sih ganggu aja kayak gitu ya kan. Terus kayak ya tiba-tiba pengen putus gitu. Itu sebenarnya bukan alasan sih. Sebuah rasa bosan itu bukan alasan buat memutuskan sebuah hubungan. Kalau emang kalian bosan, ya udah cari suasana baru, cari solusi baru gimana yang terbaik buat hubungan kalian. Jangan kayak langsung ya udah kita putus aja, aku bosan sama kamu gitu. Jangan sampai. Terus alasan terakhir yang aku rangkum yaitu sudah tidak sejalan lagi. Kalau kita dalam menjalani hubungan, pasti kita mencari orang yang sejalan, yang ngerti, yang sepemahaman sama kita ya kan. Tapi kalau misalnya dalam menjalani hubungan, kalau udah gak sejalan lagi, gak sepemikiran lagi, ya gak nyaman ya kan dalam sebuah hubungan. Kayak ini bilang ini udah gak sejalan, pokoknya gak ada lagi nyaman dalam menjalani hubungan. Itu sih sering juga ya kan. Kayak ya udah ngapain sih aku ngejalani hubungan sama dia, toh udah nggak sepemikiran lagi, nggak sejalan lagi, nggak sepemahaman lagi. Aku bilang ini, dia bilang itu. Pokoknya beda pendapat, beda pemahaman kok. Pokoknya nggak sejalan deh. Itu sih sering banget ya terjadi, sehingga membuat orang-orang tuh putus. Aduh, apapun sih alasannya, putus itu adalah pilihan kalian. Tapi sebelum kalian putus, kalian harus mempertimbangkan hal-hal. ya harus mempertimbangkan sih. Tapi kalau misalnya kalau udah selingkuh, ya udah gak usah mempertimbangkan lagi. Kalian harus bulatkan keputusan kalian untuk pergi meninggalkan orang pengkhianat yang udah menghancurkan kepercayaan kalian. Yang telah menghancurkan gelas. Aduh anjir. Oke, ini teman Malming, podcast receh udah mau pamit, udah di penghujung podcast. Buat teman-teman yang belum nonton episode 1 sampai episode yang kemarin, yaitu tentang tak direstui episode 8, kalian bisa klik di description box atau bisa kalian klik pojok kanan atas, kalian tonton episode-episode sebelumnya. Jangan lupa di like dan di komen ya. Apapun yang aku bilang tadi, ambil positifnya dan buang negatifnya.